apaan sih? Caption foto. Loh, kok nggak ada? Oh ini. Apa kita lurus aja guys showroomnya? Soalnya kalau miring. Oh ini. Oke. Itu bikin captionnya, aku baru tahu cara bikin caption. Mana itu tadi? Oh ini caption. Captionnya 6 menit. Nugas. Oke. Tuh kan, ada ayam. Sekarang aku tuh pengen nugas guys. Kerjain tugas, lagi-lagi kerjain tugas SBK. Tapi bukan tari saman ya teman-teman. Tugas SBK. Panas guys, sumpah deh. Ini adalah buku seni budaya semester 2. Ini ada cepot dan ada apa nih? Angklong. Tentang gak gambar ya guys, aku tuh gak bisa gambar. Tapi aku bisanya lettering gitu loh. Ya nulis gitu. Katanya sih suruh kerjain evaluasi bab 6 seni tari kreasi. Ini tuh sebenarnya pelajarannya menurut aku kayak masuk banget gitu di aku, soalnya kan ini tari kreasi kan. Terus gue tiap hari nari gitu, jadi kayak ya udah lah. Ini dia. Apakah kalian mau membantu aku untuk menjawabnya? Katakan iya. Pakai kacamata. Ini ayam bener-bener ya, kalau nggak gue potong nih berkokok terus. Gue potong aja kali. Apakah kalian ingin membantunya? Katakan iya. Oke. Guys, bantuin ya. Sebenarnya ini cuma sampai 20. Kayaknya kita jadi itu ditulis di Google Classroom-nya tuh gini. Kerjakan evaluasi bab 6. Udah. Tapi aku nggak tahu dia tuh pilihan gandanya aja. Ini kan ada bagian pilihan ganda sama uraian tuh yang kayak esai gitu kan. Ada A sama B. Tapi dia nggak kasih tahu ini A aja atau B aja atau B aja. Jadi gimana nih kita kerjain dua? Menurut kalian kita kerjain dua-duanya atau kita kerjain yang A-nya aja? Soalnya kalau yang kemarin-kemarin itu cuman yang A aja. Aku kerjainnya langsung di buku karena kan aku kan sekolahnya swasta kan. Nah bukunya ini kita beli, jadi kayak bebas gitu, mau lu coret-coret, mau apa, mau dibulet-buletin, mau ditanda-tandain, mau jadi tusuk sate. Ya kenapa nggak tanya dulu? Kenapa ya? Nggak tahu deh. Dia tuh, kalian punya nggak sih guys guru yang responnya tuh lama banget, slow respon kayak mau dijual boleh. Aku tuh biasanya kan kayak buku-buku aku semester 1 aku udah semester 1 buku-buku aku pas kelas 1 aku udah nggak tahu kemana. Ya kan ada bukunya yang udah hilang di sekolah kan dulu. Kalau tanya dulu tuh kayak dia tuh jawabnya lama banget, kayak baru dijawab besok. Sementara tenggatnya jam 2. Oh ya ini BTW tenggatnya jam 2. Oke, kita akan tenggatkan. BTW ini aku pensil yang di endorse oleh nggak tahu, nggak ada. Kalian siapa yang pakai pensil ini? Pensil kayak gini. Aku tuh dari dulu dari SMP nggak pernah beli pensil lagi. Karena papa aku kan kerjanya kan di luar kota kan. Ya terus papa aku kan pasti kalau di luar kota kan nginep di hotel. Jadi papa aku kalau misalnya pulang tuh bawa pensil banyak banget. Jadi kayak ya udah gue ngapain beli lagi. Kayak udah
apalagi kan waktu itu kan UN kan udah nggak pakai pulpen, udah nggak pakai pensil kan, pensil hotel, pulpen hotel. Ya aku tuh udah jarang banget tuh beli pensil, pulpen. Ntar tiap bulan bapak gue kasih pensil. Ya nggak pakai pensil teman. Jadi tuh at least kalau misalnya nggak mau pinjemin teman, at least punya satu. Pokoknya tuh ya dulu aku kalau males banget dulu, kalau lagi males banget, aku jadi ada 2 kotak pensil. Satu tuh buat kotak pensil yang lagi males, yang satu tuh kotak pensil yang lagi rajin. Jadi kotak pensil yang pertama itu isinya pensil 1, penggaris, penghapus, rautan, pulpen 1, sama correction tape. Udah itu doang. Itu satu. Itu tuh kotak pensilnya panjang terus bulat, tau gak sih guys? Yang kayak gitu. Terus aku ada lagi satu lagi yang versi rajin gitu. Kan itu correction tape-nya tuh yang kecil gitu kan. Terus ada satu lagi yang apa sih namanya, gede gitu kan. Sih ada stabilo, ada stabilonya tuh yang warna-warni gitu, soalnya kan aku suka tanda-tandain gitu kan di buku. Pensil ada 3 atau enggak 5, pulpennya tuh ada pulpen yang warna-warni, ada pulpen yang hitam doang, apa lagi ya, terus ada penghapus tuh dulu sampai 2 tau guys. Terus penghapus yang gede banget itu penghapus, terus rautan. Aku sih dulu waktu SMP masih pakai rautan yang gini tuh, yang puter gitu, diputer gitu kan. Terus dulu tuh zaman-zamannya lagi rajin sekolah ya. Terus apa lagi ya, penggaris. Aku tuh dulu tau gak sih penggaris lipat. Aku tuh nggak suka penggaris yang panjang banget gitu, soalnya kalau penggaris yang panjang banget gitu kan gak muat di kotak pensil kan, jadi kita harus taruh di tas gitu. Terus kadang tuh suka patah, entah kesender atau kedudukan gitu. Terus apa lagi ya, aku sukanya pakai penggaris lipat. Terus aku ada tempat pensil yang khusus penggaris, jadi ada penggaris jangkar, penggaris jangkar apa sih, penggaris setengah lingkaran itu apa sih namanya dek Mel, penggaris yang setengah lingkaran itu ada, pokoknya penggaris yang setengah lingkaran itu loh, busur. Terus penggaris yang segitiga, yang segitiganya mencong, segitiga mana lah, itu banyak banget sumpah. Terus aku bawa jangka guys ke sekolah. Jangka apa jangkar ya? Jangkar. Busur siapanya Pak Sur? Zi. Terus banyak deh pokoknya, itu kan biasanya ada ya dijual kayak di, tau gak sih, toko ATK gitu kan yang tipis tuh, aku bawa semua. Kayak rajin banget gue kelihatannya. Jangkar apa jangka sih? Apa sih pokoknya itulah yang buat MTK, apalagi kan dulu aku suka MTK ya. Jangkar apa jangka ya? Tuh kan gue jadi ini. Jangkar tuh yang ini gak sih? Yang gede itu. Udahlah. Apa gak dihilangin teman-teman? Jadi aku tuh setiap pensil atau pulpen atau semua barang aku ada namanya. Febriola. Namanya tuh kayak kalau dulu kalau nggak pakai label atau nggak dipakai stiker gitu. Jadi kayak jangkar itu yang di kapal, aneh. Lu gimana sih Mel? Jangka kan. Terus jadi kayak gak boleh ada yang minjem. Terus dulu aku bawa pensil warna tuh, orang-orang kan pensil warna misalnya 12 warna. Kalau aku mah enggak guys, aku 42 warna. Kalau enggak 42, 36. Kalau nggak salah sih. Terus ada yang aku nggak suka pakai krayon karena itu kan kalau aku ya belepotan gitu pakainya, jadi aku nggak bisa. Jadi aku pakai krayon yang puter itu loh, kan. Jadi kayak apa sih, nggak belepetan gitu. Terus suka patah gitu kan kalau misalnya krayon. Sumpah aku nggak suka tuh pakai krayon. Bukan nggak suka pakai krayon, nggak bisa pakai krayon. Udah kita kerjain aja deh, gue mau nugas gitu. Tarian yang dihasilkan dari proses kreatif mengubah gerak.
Gerak dasar tari tradisional menjadi tarian yang memiliki gerakan-gerakan kekinian adalah tari primitif. Guys. Tari primitif. Tarian yang dihasilkan dari proses kreatif mengubah gerak tari dasar tradisional menjadi tarian yang memiliki gerakan-gerakan kekinian adalah tari kreasi lah. Betul? Jawabannya tari rakyat. Apa tari rakyat? Tari kreasi, tari primitif, tari adat, atau tari klasik. Tari kreasi lah. Gak ada guys. Seseorang yang memiliki kemampuan berkreasi disebut kreatif, kreator, kreativitas, produser, koreografer. Ini ayam bener-bener nih. Seorang yang memiliki kemampuan berkreasi. Kreator gak sih? Kreator. Kemampuan berkreasi dan mencipta disebut kemampuan berkreasi kemampuan berkreasi dan mencipta disebut kreator juga, iya gak sih? Soalnya tulisannya kreatif, kreator, kreativitas, produser, koreografer. Kreator lah, mana ada kreativitas. Demi apa sih? Kita cari aja kali ya. Kataku tari kreasi bukan? Mana sih nih? Kita cari dulu aja kali ya. Mana nih? Cek di belakangnya ada kunci jawaban. Ada catatan nih. Mana ya? Emang ada kunci jawaban? Oh ini. Ini adanya glosarium. Glosarium, kalian tau glosarium gak guys? Glosarium itu kamus. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu, misalnya ada kata kreasi, terus kan kita nggak tahu ya artinya kreasi itu apa. Nanti di situ. Kemampuan iya benar. Kreativitas nih bener nih. Kemampuan berkreasi dan mencipta dari seseorang disebut kreativitas. Mohon maaf saya salah. Agar memudahkan menghafal gerakannya, maka setiap gerak terdiri atas 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena saya suka menari ya setiap hari, mohon maaf Bapak. Berikut ini merupakan sumber pembuatan karya tari, yaitu arah, tema, level, ragam gerak, teknik. Ragam gerak ya, bukan. Karena kan dia bilang berikut ini merupakan sumber pembuatan karya tari. Betul? Ya, betul, ragam gerak. Ragam gerak yang dapat dilihat dari tubuh bagian atas adalah Ragam gerak yang dapat dilihat dari tubuh bagian atas adalah apa? Nggak tahu. Kepala, kaki, telapak tangan, lengan, atau jari. Ujung rambut mana sih? Adanya kepala, kaki. Apaan? Kalau kepala, iya sih bisa jadi. Tapi kalau misalnya dari bagian atas, ragam gerak yang dapat dilihat dari tubuh bagian atas adalah
Alis. Kan ada nari alis segini. Ya kepala lah. Kenapa sih gue mesti mikir? Udah jelas-jelas kepala itu di atas. Telapak tangan itu di sini. Lengan, jari, kaki. Tingkat jangkauan gerak atau tinggi rendahnya gerak dalam menari disebut level. Betul gak? Tingkat jangkauan gerak atau tinggi rendahnya gerak dalam menari disebut ruang, waktu, level, tenaga, arah. Asik, ruang, waktu. Level lah. Levelnya tuh kita harus sama ya, biar agar kompak dan rapih. Asik. Arah yang menunjukkan kemana penari akan bergerak disebut dengan arah gerak. Betul gak? Arah yang menunjukkan kemana penari akan bergerak disebut dengan arah vertikal, arah horizontal, arah hadap, arah gerak, atau level. Harusnya pola lantai ya nggak sih? Harusnya pola lantai itu kayak blocking gitu kan. Arah gerak sih menurut aku. Udahlah kita coba. Arah yang menunjukkan kemana penari akan menghadap disebut dengan sama. Yes. Kalian pernah gak guys dapat soal yang sama gitu, kayak sama, ngerti gak sih? Nih aku kayak nomor 8 sama 9 itu soalnya sama. Kalau menurut aku kayak gitu berarti itu bonus. Bahagia banget kan dapat kayak gitu. Terus misalnya pas kita lagi ulangan nih, terus tiba-tiba gurunya masuk, guru yang pelajaran itu masuk kayak, nomor ini nggak usah diisi ya, soalnya itu ABCD-nya salah. Oke. Terus tiba-tiba aku pernah kan kayak gitu MTK. Terus pas aku lihat ternyata aku udah ngitung dan itu udah ada jawabannya. Maksudnya aku udah dapet jawabannya, terus kayak ABCD-nya salah. Terus gue salah dong. Lagi masak apa itu? Masak ayam goreng. Iya kedengeran. Lagi lanjut nomor 10. Berikut ini merupakan level tinggi pada saat menari, yaitu membungkuk gak sih? Bukan ayam tetangga ya, mohon maaf, nanti saya yang dipotong sama tetangga saya. Mohon maaf nih. Nih, berikut ini merupakan level tinggi pada saat menari, yaitu duduk, meloncat, berdiri, meluncur, membungkuk. Membungkuk nggak sih? Meluncur, nari apaan meluncur? Berenang lu? Aku rasa tau. Kayaknya pelajaran seni tari mulu lalu. Nggak tahu nih, gurunya nggak ganti-ganti. Ya sih, meloncat juga bisa. Soalnya kan kalau misalnya kita loncat terus kita harus sama loncatnya gitu. Ya betul. Terima kasih sudah menjawab. Tapi kalau membungkuk juga, kita kalau bungkuk levelnya harus sama gitu. Yang tinggi ya harus bungkuk banget, yang pendek ya jangan bungkuk-bungkuk, kasihan yang tinggi. Betul. Berikut ini merupakan level rendah pada saat menari, yaitu kok soalnya sama? Wah, ngadi-ngadi. Aku ada nomor 8 sama nomor 9 sama, terus ini nomor 10 sama nomor 11 sama. Kalau bungkuk itu seno antar jadinya. Oke, baik. Ini sama nih. Berikut ini merupakan level rendah pada saat menari. Terus ini merupakan level. Oh, ini level rendah. Oh, beda teman-teman. Wah, mengadi-ngadi. Ternyata aku tidak fokus ya.
Ternyata kalau yang nomor 8 itu arah yang menunjukkan kemana penari akan bergerak. Kalau nomor 9 arah yang menunjukkan kemana penari akan menghadap. Ada, nggak ada penghapusnya di sana lagi. Berarti ini jawabannya harusnya arah hadap. Level tinggi pada saat menari yaitu meloncat. Nah, baru kalau ini berikut ini merupakan level rendah pada saat menari yaitu membungkuk. Betul tidak kawan-kawan? Pakai karet aja ngapusnya. Nggak ada karet. Apa ini aku di sana menghapus. Garis yang dilalui Maaf ya teman-teman, ada yang sedang menggoreng. Dan gorengnya ini berisik banget gue liat-liat. Kok duduk sih? Duduk apa membungkuk guys? Ntar deh aku ambil penghapus dulu. Lihat mana ya gue? Lihat sini. Ntar guys. Ini gimana sih? Ntar ambil penghapus. Mbak, penghapus gimana ya? Hai tembok, hai bantal. Di atas aku ada ini. Hai, say hi dong guys. Hahaha, duduk ya berarti. Duduk kan bukan membungkuk. Ini Daddy J guys, my daddy. Kan ya. Ini gambarnya itu ceritanya Tuhan Yesus, terus ada domba-dombanya, terus dia kayak jadi gembala. My Daddy J. Oke, lanjut. Garis yang dilalui di lantai oleh para penari disebut desain bawah. Apakah nge-lag? Harusnya pola lantai kan? Ya aku tahu pola lantai. Tapi di sini tuh ABCD-nya desain atas, desain bawah, ragam gerak, komposisi atau level. Menurut kalian? Garis diagonal. Ya, blocking itu namanya pola lantai, guys. Kok ragam gerak sih? Garis yang dilalui di lantai oleh para penari disebut komposisi, guys. komposisi. Oke. Ini gue nggak tahu ya. Kalau nilai gue gimana, saya nggak kerja, bukan saya yang kerjain, sumpah. Penting aja lah cari jawaban terbanyak. Gak usah searching, mas. Musik dapat memberikan suasana koreografi sehingga peristiwa yang digambarkan mampu terbangun dalam persepsi penonton. Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai pengiring gerak lah. Lagi. Hubungan tari dengan musik. Ntar update nilainya. Oke. Musik dapat memberikan dasar irama pada gerak. Hal tersebut menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai tar dulu.
Nih, kalau yang 13 gini. Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai A. Pengiring gerak, penegas gerak, ilustrasi, penentu gerak, atau sumber gerak. Terus, yang 14, musik dapat memberikan dasar irama pada gerak. Hal tersebut menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai ABCD-nya sama. Kalau nomor 13 jawabannya pengiring gerak, terus 14 jawabannya apa dong? Yang 13 A, yang 13 sumber gerak atau pengiring gerak. Yang 14, aduh gue pusing nih lama-lama. Aduh, mabok. Ulangi coba, oke baik. Nih, hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai pengiring gerak, penegas gerak, ilustrasi, penentu gerak, atau sumber gerak. 13 pengiring, 14 sumber gerak. Oh iya betul. Soalnya dia bilang kalau yang 14 dasar irama pada gerak. Ulang cobalah. Ya Allah, gue ulang nanti nih Syarum. Guys, kalian gini gak sih dulu nih, misalkan ada ABC. Kan kalau SMA sekarang aku A sampai E gitu, A B C D E. Kalau misalnya dulu tuh, kalau dulu kan cuman sampai D doang ya. Jadi kalau misalnya gini, biasanya itu soal apa sih namanya, soal agama gini, bla 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 bla, A ini B ini C ini S D semua benar. Pasti aku jawab semua benar. Karena kayak ya semua orang kayak gitu nggak sih, pasti kayak yang semua benar, kayak yaudah ini semua benar ya nggak sih. Kuliah esai semua, iya sih, aku takut kuliah. Tahun depan aku udah kuliah, weh. Tahun depan terus kayak bulan Mei gitu aku udah kuliah, weh. Oke lanjut. Musik dapat memberi tekanan, tekanan nggak tuh? Musik dapat memberi tekanan atau penegasan terhadap gerakan tangan, kaki, atau bagian yang lain. Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai, ini apa lagi nih? Penegas gerak. Bingung. Musik dapat nih. Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai, ABC-nya sama ya, mohon maaf nih. Gimana nih Pak Sir Daud, nama guru gue guys. Sir Daud, tolong ya Sir Daud, dibantu anak. Musik yang berhubungan kita yang pusing. Iya. Dan yang berhubungan kita yang pusing. David, sumpah ya, itu nama guru-guru aku tau guys. Ini jangan-jangan ini nih teman gue. Ada Sir Daud, ada Sir David. Skip dulu yang susah. Nggak bisa. Yaudahlah skip aja. Berikut ini merupakan hal yang perlu kamu perhatikan dalam memilih iringan tari, kecuali kesesuaian iringan dengan tema atau judul tari. Kesesuaian iringan dengan tinggi badan penari, enggak. Kesesuaian iringan dengan penari, artinya yang menari anak-anak atau dewasa, bisa jadi. Kesesuaian iringan dengan kemampuan berkreasi siswa. Kesesuaian iringan dengan musik yang ada. Susah ya. Daud sama David sama aja. Beda. Nge-lag ya guys. Nge-lag gak sih?
Nih kayaknya gara-gara gue ngomongin guru ya. Maaf ya guru-guruku tercinta. Maaf ya teman-teman yang sangat sayang. Iya lagi kan gue ngeri kan jadinya kayak gini. Masa sekolah gue berbasis IT kan. Ada ntar guru gue intel lagi. Ntar guru gue nonton showroom lagi. Maaf ya Sir, ini saya lagi kerja kelompok Sir. Untuk kalau misalnya Sir nonton ini ya, saya lagi kerja kelompok Sir sama teman-teman saya yang ada di rumah. Nggak kok, guru aku baik-baik kok, sangat baik. Sampai dia bilang, "Olah, ayo nak kerja, tugasnya dikerjain ya." Kayak kok bisa ini guru nggak marah sama gue gitu, karena terlalu baik gitu kan gurunya. Kelompok showroom ya. Ini teman-teman saya mengerjakan tugas evaluasi bab 6 bersama 1053 orang. Ya, ini teman-teman saya. Ya, betul. Udah, lanjut. Tari kreasi yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi tersebut disebut. Tari kreasi yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi disebut. A. Tari tradisi. A lagi kan gue. B. Tari kreasi berpolakan tradisi. C. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi. D. Tari kelompok. E. Tari rakyat. Apa itu jawabannya? Tari kreasi yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi tersebut disebut tari tradisi, tari kreasi tidak berpolakan tradisi, tari kreasi berpolakan tradisi, tari rakyat, tari kelompok. Demi apa sih ada orang namanya Sir Daud? Jangan bikin gue ngeri loh. Jangan bikin gue ngeri, bener-bener. Gue semprot hand sanitizer. Gak keluar ya. B, oke. Makasih teman-teman atas kerja kelompoknya. Ini gak ulangan kok, ini gak ulangan. Tugas biasa doang. Tari kreasi yang lepas dari pola-pola tradisi disebut. Tari kreasi yang lepas dari pola-pola tradisi disebut. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi. Ya nggak? Sir Daud jadi anak senja jadinya bertaut. Oke. Siap. Apa dong guys? Opsinya sama kayak tadi. Tari tradisi, tari kreasi berpolakan tradisi, tari kreasi tidak berpolakan tradisi, tari kelompok, atau tari rakyat. C. Iya kan? Tadi gue juga bilang C. Padahal ditanya. Oke, semangat, 2 soal lagi. Tarikan tunai. Siap. Tarikan tunai. Gurmin gak tahu, gak pernah sekolah. Oke, siap. Aku dulu kan pernah ya suruh ngerjain. Kalian tahu gak sih buku paket LKS? Buku paket LKS. Buku LKS tuh yang tipis gitu loh. Ya kan? Tau nggak ada yang pernah punya nggak? Masih ada kan? Terus di situ kan banyak soal, dan menurut aku kan di LKS itu lebih lengkap nggak sih? Maksudnya lebih inti aja gitu daripada di buku paket. Jadi dulu aku jarang gitu bawa buku paket pas SD. Jadi aku bawanya LKS gitu kan. Terus LKS
Di LKS aku itu katanya disuruh kerjain evaluasinya gini ABCD-nya. Terus ada teman aku yang apa sih namanya, kerjainnya gini, gue nggak tahu nih jawabannya, ya udah kerjain aja dulu, kalau mau bareng-bareng kerjainnya. Akhirnya dia apa jawabnya, ABCD 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 gitu-gitu doang. Jadi dia jawabannya ABCD ABCD pas kelas 5 deh. Lebih ringan juga kan, terus lebih kayak seru lah. Lagi nomor 19, pendekatan untuk melihat nilai estetis seni tari dengan cara memberikan penyajian tari yang lebih ditekankan pada nilai rasa penciptanya. Merupakan cara pendekatan dekat di hati, jauh di mata namun dekat di hati. Aduh, kecoret-coret nih buku Guve. Dulu aku sering sama teman aku waktu zaman-zaman alay, kecoret-coret nih buku Guve. Gue maksudnya. Jauh di mata. Emang sekarang nggak pakai LKS? Enggak. Aku IPS. Aku anak IPS. Aku anak IPS. It's not my mom. It's my mbak. Bingung. Pendekatan untuk melihat nilai estetis tari dengan cara memberikan penyajian tari representatif yang lebih diarahkan pada intelektual dan pemikiran merupakan cara pendekatan normatif, ekspresif, analisis, subjektif atau objektif. Jauh di mata. Aku abis ini mau bikin TikTok ah. Sebenarnya kita udah selesai deh. Ini udah selesai guys, aku sudah mengerjakannya. Yeay, sudah selesai. Tinggal difoto. Bye Ibu Guru. Ini dia semua tugas aku yang selama ini aku tulis. Tuh. Banyak guys tugas. Dan aku tuh sekarang nggak punya tempat pensil, jadi yang ada aja pulpen siapa gue ini deh. Pulpen siapa aja gue pakai dah, yang penting bisa kerjain tugas. Yay, sudah selesai kerjain tugas. Sekarang jam berapa mbak? 1:30. Tadi gue mulai jam berapa ya? 12.45. 12.45 jam 1.15. Oh, masih lama. Apakah kalian sudah makan siang? Pernah gak sih coret-coret gambar orang di buku LKS? Pernah? Sering. Terus dulu aku kayak tanda tangan gitu. Tanda tangan apa sih namanya? Tanda tangan. Kan waktu itu aku mau perpisahan kan. Nah, tapi tuh kita kan aku dulu SD-nya negeri. Jadinya kita nggak bisa apa sih namanya? Tanda tangan gitu di buku paket. Akhirnya kita tanda tangan di casing, tau gak sih guys? Di casing handphone. Ya, kita kan mau perpisahan gitu. Cuman kan ada teman aku yang casingnya tuh kayak, aduh sayang banget. Udah aku tanda tangan aja. Tapi nggak tahu sekarang casingnya udah di mana. Ini berbagai kelompok. Ngerjain MTK minat ntar aja kalau minat. Iya kan, aku bahkan pernah tanya ke guru aku gini, Sir, kalau misalnya kita kan ini pelajaran peminatan, kalau misalnya kita nggak minat kita boleh dong berarti nggak ikut.
ya boleh tapi kamu nggak ada nilainya gitu. So kayak oke. Kimia guys, kimia susah banget gak sih. Aku tanda tangan di tembok belakang sekolah. Aku nggak berani sih jujur, aku nggak pernah coret-coret tembok belakang sekolah itu yang pakai pilok gitu-gitu ya, nggak pernah. Tapi kalau misalnya tulis-tulis di, kalian pernah nggak sih guys tulis-tulis di meja gitu kayak ini love ini gitu kan, ngerti gak sih? Ntar udah capek-capek nulis dikasih emot jempol. Mending guys, kita udah capek-capek nulis cuma ditanda tangan sama gurunya, di paraf doang. Mending parafnya dapet paraf siapa, Chanwo gitu, ini paraf dia, udah bingung kenapa gitu. Padahal itu udah, apalagi ya kalau misalnya catatan gak sih, catatan tuh kayak ya at least lu nilai kayak kerapihan tulisan kita gitu loh. Paraf banget sih, paraf banget sakit hati. Nulis username IG di meja. Dulu aku pernahnya ke ini, dulu sebelum aku masuk JKT kan aku pergi tuh ke toko ATK gitu kan. Terus kan ada jual pulpen gitu kan, pasti yang di mall gitu. Terus kan ada kertas yang buat ngetes nih apa pulpennya nyata atau enggak. Terus aku tulis nama IG aku di situ. Dulu sebelum masuk JKT. Kalau sekarang kali. Soalnya tembok belakang sekolah emang disuruh gambar. Ya sih, dulu aku pernah satu kelas disuruh coret-coret bukan, suruh gambar tembok, gambar-gambar di tembok pas Asian Games 2019 ya. Jadi ada yang pintar-pintar gambar tuh disuruh ngelukis di tembok sekolah. Kalian udah punya IG saat itu? Saat kapan ya? Aku pas SMP aku punya IG dari SD dari kelas 5 kelas 4 gitu. Lu bantuin ngecatnya nggak lah? Karena aku waktu itu cuman letteringnya doang kayak SMP bla 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 kelas 9A gitu. Terus ada juga temen-temen aku yang dipanggil buat ngecat di tembok pinggir jalan itu loh. Kalian tau, pasti kalian lihat kan waktu Asian Games banyak banget yang apa sih namanya, tembok-tembok yang digambar bagus banget gak sih dulu tuh pas Asian Games gitu kan, di tembok-tembok jalanan gitu deket-deket trotoar. Iya, mural. Aduh, apa sih gue, mural. Pokoknya yang, jadi kalau di sekolah aku tuh ada yang dipilih gitu yang pintar-pintar gambar, tapi enak banget mereka kayak waktu itu kan kelas 9 ya, nggak tahu kelas 9 di sekolah aku santai banget tau, kayak UN ya udah UN, kenapa sih nggak usah heboh gitu. Kayak di sekolah aku tuh santai banget. Bahkan aku pas kan pelajarannya materinya udah selesai, terus gurunya bilang kayak gini, ya bapak nggak tahu mau, itu guru PKN ya, bapak nggak tahu mau mengajarkan apa lagi karena materi kita udah selesai. Jadi kalau kalian rasa ada yang kurang kalian bisa tanya ke bapak, tapi kalau enggak ya udah silakan menikmati kata apa ya, silakan menikmati masa-masa kelas 9 kalian. Terus kayak terima kasih pak, terima kasih. Seru banget gak sih ada punya guru kayak gitu. Tapi itu udah kelas 9 semester 2 kan, terus lagi soalnya pasti itu difokusinnya sama bahasa Indonesia, IPA, MTK, sama bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya PKN gitu kan gak ada di UN kan, jadi gak ada apa sih namanya itu pelajaran tambahan PM ya, PM pokoknya yang abis pulang sekolah terus ada lanjut lagi PM. Terus dulu kan aku di situ masih latihan JKT ya, terus kayak gimana nih gue latihan lagi, tapi apa sih dikasih izin waktu itu, tapi aku izin sekali doang. Pengayaan enggak, di sekolah aku bukan pengayaan,
pendalaman materi ya, pendalaman materi. Kok sebutan di sekolah gue beda sendiri, apa itu? Kalau di sekolah aku namanya bukan pengayaan, namanya pendalaman materi. Izin 1 kali, sisanya cabut. Aku soalnya kalau misalnya izin, kalau dulu harus temuin wakil kesiswaannya kalau di SMP, karena kan emang ribet ya. Kalau sekarang mah ke guru piket kalau di SMA. Kayak mbak aku jalan nih baru dari gerbang sekolah kan, terus kayak Ola dijemput nih. Ola ya mbak, iya. Show ya, iya. Terus jadi kayak guru gue udah tulis aja gitu, udah tulis nama kayak, terus dipanggil kan. Jadi tuh ini pintu kelas aku nih, ini pintu kelas aku. Terus di sininya kan tembok kan, nah di depannya itu ada meja piket. Terus gurunya bilang gini, Ola dijemput, show, cepet show, kata guru aku gitu. Sumpah lucu banget dulu. Tapi gurunya tuh ada yang mendukung, ada juga yang kayak aduh gimana sih show mulu gitu. Terus kayak dari jauh udah ditulis, kan ada kertasnya gitu ya, jadi itu kertas buat kita keluar ke gerbang kalau misalnya kita tuh emang boleh keluar gitu kan. Terus kayak oh ya, Allah ya, show lagi ya gitu. Iya miss. Terus nanti kapan-kapan miss nonton ya. Terus ada guru aku yang baik gitu kan, kapan-kapan miss nonton ya. Iya miss, nanti nonton ya miss. Terus kayak sampai sekarang nggak nonton udah langganan gitu lah. Kadang tuh aku kan minta dijemput jam 10 ya, misalnya jam 10 pagi, terus mbak aku jemputnya jam 12. Terus aku telepon kayak, di mana kan gue mau pulang jam 10, gue biar bisa tidur dulu dikit. Ya tidur lah bentar, entah setengah jam gitu baru kegiatan. Kadang aku enak gini nih, kan aku mau ulangan nih, aku udah tahu nih ada ulangan. So aku bilang, miss saya boleh nggak miss ulangannya pas istirahat, jadi saya ulangan duluan. Nah nanti soalnya saya habis istirahat mau izin miss, mau show gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ntar aku pas yang lain istirahat aku kerjain ulangan di ruang guru atau enggak di kelas kan. Terus temen aku kalau misalnya aku keluar dari ruang guru pasti mereka gini, atau enggak di ruang BK, tadi tugasnya gimana, susah nggak. Terus aku kayak yang halaman segini. Sebenarnya boleh aja, cuman nggak enaknya ya itu nggak bisa nyontek ya. Mau apa sih nyontek di mana gitu, nggak bisa. Kok dimatiin sih? Yaudah nggak apa-apa, lebih enak. Aku tuh kalau keluar dari ruang guru atau ruang BK kayak diinterogasi sama temen aku, kayak gimana tadi halaman berapa yang keluar, yang berapa yang keluar, kayak interview apa ini siang-siang. Cuman kadang aku kayak apa sih namanya, bohongin temen aku, kan mereka repot ya, orang mah apa sih namanya, ya udah kerjain aja gitu. Aku bilang ya nanti keluar kok, yang ya semua yang di buku keluar, semua yang ini keluar. Padahal kayak nggak ada yang keluar satupun, gue aja stres sendiri di dalam. Tapi apa sih namanya, mereka nggak enaknya tuh teman-teman aku, karena aku emang deketnya sama teman-teman sekelas doang kan. Kalau di luar kelas aduh gue nggak tahu dia itu siapa ya kan, nggak kenal gitu lah ya. Mau kenalan juga gimana nih, misalnya aku di sekolah nih kan, sekolah terus pas istirahat kalau nggak tidur ya kerjain ulangan atau nggak makan. Jadi kayak duh udah deh. Cuman kalau misalnya ada yang hai Ola gitu, iya hai, terus aku nanya itu siapa ya. Ya nggak apa sih namanya, nggak gitu kenal kalau sama orang-orang di luar.
Olah pernah dipalakin nggak pas jajan? Nggak pernah sih jujur, karena aku kan jarang ke kantin ya. Aku jarang ke kantin karena setiap aku pengen ke kantin tuh pasti ada, kalian suka nggak sih guys kayak ada gerombolan cowok-cowok gitu. Aku kayak takut gitu loh, jadi aku nggak ke kantin. Aku biasanya ke supermarket, tapi jadi supermarketnya ini supermarketnya sekolah gitu loh. Jadi aku ada 2 kantin, satu kantin yang jualan kayak nasi goreng, mie ayam gitu-gitu, terus satu lagi yang jualan makanan-makanan kayak yang snack yang kemasan gitu. Padahal kan enak ya kalau misalnya makan mie ayam gitu-gitu. Iya, jadi sekolah aku ada supermarketnya gitu, sumpah beneran. Namanya bla 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 Mart. Bla 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 Mart. Pernah tidur di kelas? Pernah. Siapa sih yang nggak pernah tidur? Sebenarnya aku banyak kenalan di luar kelas, tapi aku kayak mereka kan kenal aku nih misalnya, tapi aku kadang suka lupa gitu, ini oh iya ini yang ini ya. Bukan guys, bukan itu sekolahnya, bukan, beda. Sekolahku ada sawahnya, enak dong. Sekolah aku ada, karena yang kepala yayasannya itu Kristen, jadi di sekolah aku itu ada apa sih namanya, ada banyak guguk gitu loh peliharaannya. Jadi kan ini ruang TU bukan ruang TU, apa sih itu namanya, tempat guru piket, terus di sebelahnya itu ada kandang anjing gitu. Terus kayak temen-temen aku kayak takut. Supermarket apa oh iya minimarket ya, pokoknya mart gitulah. Oh ya guys, sekolah kalian ada berapa gedung? Aku lihat sekolah orang-orang kayak gedungnya banyak banget, kayak ada 3 gedung. Iya 3 gedung banyak sih. Kayak 4 gedung, ada yang 5 gedung, terus nanti ada lapangan indoor, lapangan outdoor, kayak keren banget gitu ya sekolahnya. Aku berapa ya gedungnya? Aku ada gedung A, gedung B, gedung C. Tapi yang gedung C khusus SMA, jadi yang SMK gedung A, gedung B. Tuh kan tuh, ada 7 gedung, ada 4 gedung. Katanya ini banyak banget. Aku waktu SMP 1 gedung tapi letter U, karena kan negeri kan. Kalau negeri kan, terus kalau aku dulu pas SMP negeri udah tingkat 4 gitu loh. Jadi kayak orang tuh masuk situ bukan karena nilai, karena pengen gedungnya, karena gedung baru. Dan aku tuh dulu kelas 7, kelas 8 itu numpang di sekolah orang. Jadi aku masuk siang. Setelah kelas 9 baru sekolahnya jadi sekolah baru. Kan kalau sekolah baru yang sekarang dibikin pemerintah kan bagus-bagus banget ya. Kayak kalau yang SD warna merah, kalau yang SMP warna biru, kalau SMA kalau nggak salah warna hijau deh. Kalau nggak salah. Itu negeri, aku negeri. Enak gak masuk siang? Dulu aku numpangnya di SD sama di SMP. Nah terus anak-anak SMP-nya tuh bilang, haha sekolah numpang. Terus sekarang giliran sekolah gue udah jadi, apalagi yang anak-anak SD ya, aduh bener deh. Mereka tuh ngata-ngatainnya kayak, kan mereka SD kan, terus yang kelas 6-nya, sekolah numpang. Pas sekolah kita udah jadi, mereka masuknya ke sekolah kita. Terus kayak, oh ini yang dulu ngata-ngatain sekolah gue, sekarang lo masuk sekolah gue gitu. Aneh banget kan. Sekolah kalau kita udah lulus malah makin bagus. Iya bener banget gak sih? Bener banget, aku pas kelas 9 baru selesai dibangun. Lama turunnya dari lantai 4. Bahkan guru-guru aku kayak ada yang panggil anaknya ke bawah gitu, pelajaran SBK, karena gurunya udah lumayan berumur gitu. Jadi kayak kelas SBK dipindah ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran SBK, bukan gurunya ke kelas tapi kitanya ke kelas dia. Terus kayak, awas lu ya kalau lu masuk ke sekolah gue, pasti ada.
Dulu tadi kan ada yang nanya enak gak masuk siang. Menurut aku enak sih ya. Enaknya tuh kenapa? Karena aku tuh masuk jam 12, pulangnya jam setengah 6. Enggak deh, aku masuk jam 12.45, ya setengah 1 lah. Berarti setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6. Berarti sekolahnya 6 jam. 6 jam. Nah, kalau misalnya itu masuk siang tuh kan, enaknya itu apa? Enaknya bisa bangun siang. Tapi sebenarnya dulu aku nggak bisa bangun siang karena aku jam 8 itu harus pergi les. Jadi aku lesnya pagi nggak malam, karena kalau malam udah stres banget tuh. Tapi dulu ya aku tuh les pagi ini jam 8 sampai jam 11. Jam 11 terus mandi bla bla bla, makan, terus sekolah dari jam setengah 1 sampai jam setengah 6. Setengah 6 gue les lagi jam 7. Jam 7 sampai jam setengah 9 lah, apa jam 8 gitu. Jadi kayak ada seharian tuh kerjanya ya belajar doang, belajar aja kerjanya. Lah gue masuk pagi sekolah jam 8. Iya dulu kan aku deket rumahku kan ada sekolah internasional gitu ya. Ya emang sih sekolah internasional, sekolah mahal gitu kan. Masuknya jam 8 guys. Jam 8 masuk. Sekarang dari foto gitu. Iya, kalau sekarang fullnya pulang sekolah izin tempat latihan. Kalau nggak tempat latihan teater. Cuman menurut aku lebih enak sih karena kan kita kan gimana ya, ketemu teman-temannya juga yang maksudnya nggak ketemu teman-teman doang, kayak ketemu kakak staff juga kan, terus bercanda-bercanda juga. Kalau di tempat les aku tuh dulu yang mungkin anaknya ambis-ambis gitu ya, jadi kalau lagi belajar fokus nggak bisa diajak bercanda. Sementara aku tuh bisa fokus kalau kalau suasananya fun gitu loh, nggak yang tegang gitu, aku nggak bisa. Itu enaknya bisa bangun siang lah at least gitu, nggak bangun jam 6 banget gitu, paling bangun jam 7. Terus enaknya lagi sekolahnya cuma 6 jam. Karena kalau misalnya aku masuk pagi itu sekolahnya dari jam setengah 7, pulangnya setengah 2, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, 8 jam belajarnya 8 jam. Enak, terus bangun pagi. Tapi enaknya kalau pulang setengah 2, jam 2 sampai malam kita free ngapain aja. Tapi dulu sih aku lesnya tuh dulu jam, kalau nggak jam 4, jam 6 atau jam 7 gitu. Pokoknya aku les 2 jam dulu. Tapi semenjak masuk JKT, lu kan pas awal masuk JKT dulu gini, kalau nggak ada kegiatan ya les, kalau ada kegiatan ya udah nggak les gitu kan. Dan itu tuh lesnya punya saudara aku, jadi kayak enak gitulah, bisa ngatur waktunya. Terus lama kelamaan karena waktu itu lagi belajar pajama kan agak padat gitu kan, jadi kayak sekalinya libur aku nggak pakai les, tapi aku pakai buat istirahat atau ngapain gitu, me time sama keluarga gitu. Jadi kayak udah deh, kayaknya gue nggak bisa les deh emang. JKT menyelamatkanmu dari kewajiban les. Sebenarnya itu nggak wajib, kayak kalau papa aku sih kayak ya udah lu mau les ya udah les, kalau nggak mau les ya udah nggak apa-apa, nggak usah les gitu, terserah aja gitu. Cuman kalau misalnya aku sih bosen di rumah, bosen aja gitu di rumah, ya udah pengennya les aja, pengen les. Terus kalau di les kan punya teman-teman les gitu. Capaian pajama atau fly sih, karena kan kalau pajama lagunya kan, kalau fly kan kebanyakan lagu single ya, jadi ya lebih capek gitu. Bosennya les ya, aku kalau bosen aku pergi ke tempat les dulu, karena aku di rumah temennya cuma satu doang. Capaian les apa fly? Kalau les capek mikir, kalau fly itu capek fisik. Capek, dua-duanya pasti capek. Kalau pulang sekolah masih siang. Maksudnya tetap bisa nongki bareng friend gak lah? Aku nggak pernah nongki bareng friend ya guys, karena kalau aku pergi sama teman sekolah, aku jarang main sama teman sekolah aku, tapi teman sekolah aku yang main kesini.
karena kan sekolah aku juga deket nih sama rumah aku, jadi kayak teman-teman ayo pulang ke rumah Pebble yuk, ke rumah Pebble, kan aku dipanggil Pebble. Jadi ya kayak ya main aja di rumah aku. Bahkan kita pernah kayak bolos rockris, tapi rockrisnya jadinya di rumah. Jadi kan di rumahku ada speaker terus ada mic juga kan, jadi kayak kita karaoke, tapi karaoke rohani di sekolah. Fly walau capek tapi senang ketemu teman sama fans. Iya sih, benar banget, karena kan kita menghibur ya, kita jadi terhibur juga. Kalau misalnya les kan kita nggak ketemu guru ya, kayak aduh dia lagi. Cuman ada juga guru yang kayak masih muda gitu. Karaoke rohani nggak, maksudnya rockris di rumah gitu jadinya. Pokoknya dulu tuh kalau misalnya temen-temen aku gabut kayak main yuk, yaudah ke rumah gue aja. Kebetulan di rumah aku juga ada makanan, jadi kan enak gitu, enak deket, kalau istirahat bisa pulang mak. Tapi ini deketnya nggak deket banget, kayak yang deket aja, nggak deket banget. Keluyuran deket sekolah adalah kesukaan saya. Aku nggak suka kalau keluyuran deket sekolah, banyak kakak kelas pasti ntar dia nongkrong di sini lah, tadi mana lah. Kalau lapar bisa ke rumah Ola dong. Kayak gitu ya. Ola ikut rohis juga ya? Enggak, dulu aku, karena aku OSIS, aku dulu yang ngumpulin orang buat rohis dan rockers, kayak ayo nggak boleh keluar, ayo ikut rohis dulu baru boleh pulang, terus ayo sholat Jumat. Terus apa sih namanya kalau yang cewek tuh, yang sholat Jumat tapi ini kegiatan yang ceweknya ada deh guys, pokoknya di sekolah aku dulu, apa ya namanya, lupa. Apa sih namanya yang buat cewek gitu lah. Suka sebel sama kakak atau adik kelas yang caper gak? Ya kayaknya semua orang kesel deh sama kayak keputrian. Yes, betul, keputrian. Ya semua orang bakal kesel gak sih kalau misalnya ada yang caper gitu. Sekolahku ada bengkel lah, daftar sini. Gue dulu, kalian tahu kan guys, motor racing ya namanya, nggak tau lah, motor yang suka pakai knalpot racing. Terus motornya tuh velgnya apa sih namanya ya, velgnya yang tipis gitu loh, tau nggak sih guys? Terus yang warna-warni gitu. Dulu guru bahasa Inggris aku, dia punya bengkel kayak gitu namanya, jadi dia suka dipanggil Pak Gaul. Ban cacing ya namanya. Iya. Pokoknya bannya tuh kecil, terus knalpotnya gitu lah pokoknya. Jadi itu dulu apa, guru aku kan ada bengkel kayak gitu ya. Pokoknya ini gaul banget, padahal dia tuh wakil kesiswaan, tapi dia kayak ya motor cupang ya, dulu dia bilang motor cupang ya nggak sih? Cupang apa? Capung, motor capung dulu tuh dibilangnya. Bukan cupang, capung. Akrab gak sama satpam sekolah? Akrab banget, yang akrab malah mbak aku, sumpah. Kayak Febri udah dijemput? Belum, kan aku kan emang yang diantar jemput gitu dari kecil. Belum pak. Yaudah tunggu aja di pos. Terus pos apa sih namanya, pos satpam di sekolah aku tuh bukan yang dibangun, jadi kayak besi gitu loh, apa sih namanya, yang dibuat gitu, jadi bisa dipindahin kemana-mana. So aku tanya, pak posnya dipindahin kemana? Oh itu di sebelah sana. Jadi bisa diganti gitu, bisa dipindah-pindah. Aku kan dulu panggil Febri, terus Febri mbaknya nggak jemput? Enggak dijemput. Terus dulu aku paling sering dijemput double, tau gak sih guys, aneh banget gak sih? Nih kan aku kan dulu suka dijemput nih, terus nanti ada mobil papaku nih, mungkin papaku kalau pulang kerja cepet langsung ke sekolah aku gitu jemput. Terus ntar mbak aku datang juga, ini gue dijemput sama 2 orang, yang satu naik motor, yang satu naik mobil. Kayak ini kenapa yang jemput gue banyak banget gitu. Jadi kan
apa, aku punya tetangga nih, tetangga aku ini deket banget rumahnya sama aku, kayak ini rumah aku terus ini rumah dia gitu, kayak deket banget. Terus kayak ya udah kan akhirnya aku ikut papa aku, terus tetangga aku ikut mbak aku, dia satu sekolah juga sama aku, satu angkatan juga. Terus kayak ya udah kamu sama mbak aku aja nggak apa-apa, terus kayak dia pulang. Terus aku tanya kan sama papa aku, emang gak dibilangin dulu apa ke mbak kalau misalnya udah ada yang jemput ya. Aneh dah pokoknya. Terus suka ditanyain apa sih namanya, kok yang jemput dua-duanya Febri, terus aku bilang aja itu mbak mau jemput tetangga aku. Sekolah deket mall nikmat, iya sumpah. Enggak sih, tapi aku nggak deket mall kan, jadi ada SMA deket rumahku, itu deket banget sama mall. Jadi kalau misalnya setiap hari Jumat aku pulang sekolah, misalnya aku dijemput papa aku, terus misalnya pulangnya makan dulu nih di mall, itu pasti banyak banget anak sekolah, apa sih namanya, banyak aja gitu anak sekolah. Bahkan dulu aku lebih suka, aku pengen gitu pulang sendiri sama teman-teman, naik angkot gitu. Aku suka naik angkot. Terakhir aku naik angkot pas mau udah lupa, udah lama. Gue udah bawa motor sendiri, dijemput bapak. Bahkan abang aku udah gede pun, udah SMA tetap diantar jemput dulu. SMP saya sekolahnya sebelahan sama kuburan. Di deket apa sih namanya, rumah aku juga ada. Jadi SMP-nya tuh madep ke kuburan. Jadi kalau misalnya kategorinya gini, kan ada teman les aku yang sekolah di situ, kategorinya gini, kalau misalnya nanti kalian mau tawuran, jadi kalian ingat gitu, melihat gitu. Ya kali tawuran deket kuburan kan ngadi-ngadi ya. Yang sekolah itu kan dekat kuburan juga, Kak. Iya itu yang gue maksud. Iya. SMP itu kategorinya. SD-nya yang depanan. Ada pelajaran olahraga, ada. Bukan mbah guys, mbak. Kenapa sih orang-orang mbah? Bukan mbah, mbak. Bahkan sampai ada yang tanya sama aku dulu kayak, "Alah kamu orang Jawa ya?" "Enggak, aku orang Batak." "Tapi kok kamu panggil apa nenek kamu mbah?" "Hah? Mbak." Gue manggilnya mbak gue. Mbak. Ini bukan buang gas nih. Aku main ini. Ini akibatnya kalau kalian tawuran. Iya, apalagi kan pasti guru agamanya ya, guru agamanya tuh kayak, ya maksudnya contohnya deket gitu loh. Lahir dari Jakarta apa sebelumnya dari Medan? Aku lahirnya di Jakarta. Tapi papa mama aku bukan dari Medan. Nggak semua orang Batak itu dari Medan. Bahkan kalau di Medan itu banyak kan sekarang orang Melayu, kalau nggak orang Chinese. Kalau yang asli Batak tuh biasanya di Toba, kayak di Tarutung, di Balige, di mana lagi tuh? Mbak, pemandian air panas di mana? Mbak, pemandian air panas di mana sih? Tarutung. Ya di Tarutung, di Balige, di Sidikalang, itu tuh baru orang Batak asli gitu. Banyak kan dari situ ya, banyak kan. Kalau di Medan mah banyak kan orang Melayu. Brastagi, ya betul. Lah, lu Karo bukan sih? Enggak, aku Batak Toba. Brastagi hadir. Aku Balige. Gunung Sitoli, ya. Samosir.
Bakara. Ada yang tahu Bakara gak? Apalagi ya, banyak deh. Sidikalang dingin, iya betul banget. Di Sidikalang kesononya tuh dingin banget. Mbak, apa sih Mbak yang kita foto di salib itu? Salib kasih. Itu di mana? Salib kasih taruh tuh. Ini taruh tuh. Kan ada ya guys. Kata iman. Wisata Iman ya. Wisata Iman Salib Kasih, dulu aku ke situ. Sumpah itu dingin banget. Kayak di puncak. Kasih beda sama wisata iman. Hah? Wisata iman itu 5 agama di situ. Kalau salib kasih ditaruh tuh. Salib Kasih yang mana sih? Yang kita naik-naik gunung itu kan? Ya. Wisata Iman. Ada. Ya sama di nenek gunung. Tapi kita pernah ke situ nggak? Pernah. Kalau yang foto itu? Hah? Foto itu? Foto Yang rame-rame yang salibnya ada 3. wisata iman. Oh itu ada 5 agama di situ. Iya. Oh enggak Kristen dong. Enggak. Oh tapi waktu itu kita ke Kristen ya. Masih kecil soalnya ke situ. Oh nggak tahu deh guys. Pokoknya itu namanya wisata iman. Jadi di dalamnya itu katanya ada 5 agama. Tapi waktu itu kayaknya aku berkunjungnya ke yang Kristen doang gitu. Di situ banyak kayak apa sih? Siapa sih itu namanya? Yang mengkorbankan anaknya? Siapa Mbak namanya? Ya nggak dijawab gue. Kan ada kan guys yang pokoknya di situ dicerita-ceritain gitu. Kapan terakhir kali ke Medan? Kalau ke Medan terakhir kali pas masih bayi. Tapi kalau ke kampung terakhir kali kayak 3 tahun yang lalu, pokoknya sebelum masuk JKT. Tadinya tuh Abraham. Kalau itu Nabi Ibrahim. Ada salib di Tarutung namanya Salib Kasih. Jadi itu kan salib gede banget gitu. Cuman yang gedean di Papua ya. Papua gak sih? Di Papua ada patung atau apa gitu. Olah suka arsik gak? Suka. Arsik apa dulu? Kalau arsik, aku seringnya sih makan arsik ikan mas ya. Jadi arsik itu kalau yang belum tahu, arsik itu kayak bumbunya pakai bumbu kuning ya Mbak. Bumbunya pakai bumbu kuning gitu. Terus rempah-rempah gitu. Terus itu biasanya pedas. Orang Batak tuh biasanya makan itu kalau misalnya ada acara apa gitu, misalnya anaknya lagi CD dulu apa gitu. Terus wisuda atau apa gitu. Terus nanti ada apa sih namanya, emak bapaknya tuh suapin anaknya gitu pakai nasi putih. It's the best, enak banget. Arsik apa sih namanya, aku sukanya arsik ikan mas, tapi aku nggak suka ikannya, aku sukanya kacang panjangnya. Toraja juga ada patung tenis. Iya betul. Iya ikan mas, terus dimasak arsik. Aku siahaan, wow. Mami aku juga siahaan guys. Kalau orang Batak nikahnya gak boleh beda marga. Hah? Kalau orang Batak nikahnya harus beda marga lah. Soalnya kalau satu marga ya itu kan saudara kan. Jadi harus beda marga. Masa kita nikah sama saudara kita sendiri? Ngadi-ngadi nih yang komen. Kalau orang Batak nikahnya gak boleh beda marga. Ya harus beda marga lah. Gue marganya kayaknya marga satwa. Baik. Untung gak semarga. Ya dulu tuh aku sering diceritain sama kakak-kakak gereja aku kayak kalau kalian pengen pacaran atau nanti mau nikah, cari jodoh, itu kan dibilang sama kakaknya. Kalian harus tanya dulu dia itu marga atau boru apa. Karena kalau kalian udah dekat, misalnya udah pacaran, tiba-tiba kalian saudara, repot nanti gimana. Orang Batak nikahnya harus beda kelamin ya lah. Mohon maaf banget. Mohon maaf nih saya bertanya, emangnya kalau nggak Batak nikahnya
Emangnya kalau Batak nikahnya sama gue nggak bisa mengadi-ngadi ini pertanyaan. Ini kayaknya kalian lagi ini kali ya, ngantuk kali ya, mau tidur siang kayaknya. Agak dark ya, mohon maaf nih. Ada bedanya marga sama boru apalah? Sama, cuman kalau marga itu buat cowok, kalau boru itu buat cewek. Jadi kalau misalnya bilang Febriola Sinambela, marganya Febriola, marganya Sinambela, bukan. Orang-orang Batak tuh bilangnya Febriola Boru Sinambela. Maksudnya tuh ini boru itu kan perempuan, anak perempuan ya, Mbak? Boru itu kan anak perempuan kan. Jadi itu dia dibilangin gini, Febriola ini anak perempuannya si Sinambela gitu loh, guys. Misalnya papaku namanya bla 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 Sinambela gitu kan. Jadi Febriola Boru Sinambela. Kalau marga itu cowok, buat cowok. Jadi misalnya nama abang aku Berman Leonard, terus marga Sinambela gitu. Kalau cowok nggak ditulis marga, Jerman Renal Sinambela udah. Iya, kalau cowok biasanya nggak tulis marga, udah bla 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 Sinambela udah. Kalau cewek baru, kadang kan cewek gini nih, misalnya nih suami aku nanti apa ya suami gue ceritanya Simanjuntak ya, ceritanya suami gue Simanjuntak gitu kan. Jadi ini gini, Febriola apa sih namanya, Inang ya, bukan Inang juga sih, Febriola nyonya Simanjuntak Boru Sinambela gitu nyonya. Jadi Febriola nyonya Simanjuntak Boru Sinambela, itu tandanya gini, Febriola ini nyonyanya Simanjuntak nih, maksudnya nyonyanya itu istrinya si Simanjuntak, tapi borunya bapak Sinambela gitu. Ngerti gak sih guys? Ngerti gak? Ih seru deh bahas gini. Jadi kan aku ini istrinya si Simanjuntak, tapi aku ini anaknya Pak Sinambela gitu. Nyonya Simanjuntak Boru Sinambela, udah kayak gitu. Ih kok gak ngerti sih? Tulisannya pokoknya Febriola NY Simanjuntak BR Sinambela, kayak gitu biasanya. Nah itu pas Mega Maulana Boru Sinambela pas. Ya kayak gitu guys. Cewek Batak nikah sama non Batak marganya hilang? Enggak dong, tapi anaknya jadi nggak punya marga. Kalau beli marga caranya gimana? Bukan beli marga sih, apa ya Mbak, kasih marga gitu, kasih marga. Itu biasanya diadatin gitu. Misalnya nih aku non Batak, terus aku nikah sama orang Batak, nah nanti aku itu marganya itu dari baunya dia tuh bibinya dia, iya nggak sih Mbak? Dari bibinya dia marganya kita tuh. Kayak Pariban. Iya, Pariban. Kalian tau Pariban nggak? Pariban itu saudara kita yang bisa kita nikahin. Misalnya kayak papa kita punya kakak, kakaknya ini punya suami. Nah, anaknya bau ini, bibi ini boleh kita nikahin gitu. Kalau Batak nikah sama Sunda anaknya bermarga kagak? Tergantung yang apa sih namanya? Yang Sunda siapa dulu? Kalau yang Sunda ceweknya berarti anaknya, berarti kan bapaknya Batak nih. Berarti anaknya ikut bapaknya Batak tuh. Tapi kalau istrinya nggak diadatin, Batak nggak bisa. Tolong jawaban tadi jangan buat konten TikTok. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Sebenarnya nggak Batak doang tau yang ribet, kayak Manado kan juga ada marganya, Padang juga ada marganya, Cina juga ada marganya, banyak guys. Cuman ya yang aku tahu sih yang adat Batak doang, karena tuh aku dari kecil suka ikut pesta-pesta Batak. Pokoknya aku ngerti banget nih adat Batak gimana. Papa aku kan dulu juga apa sih namanya, yang ketua arisan gitu loh, tau gak sih? Ketua arisan. Terus pernah jadi jubir juga, jadi jubir tuh juru bicara kalau di pesta gitu. Jadi kayak ya ngerti aja gitu.
Tapi kalau sekarang ya udah enggak. Kalau non Batak nikah sama Batak wajib beli marga. Kalau non Batak tergantung sih, tergantung keluarganya. Jawa juga ribet ya nggak sih mbak? Jawa ribet ngitungin weton itu. Iya, tanggal Ribet lahir, juga. tanggal lahir, tahun. Kalau nggak cocok kan nggak bisa. Kadang tuh ada marga yang kayak marga ini tuh nggak bisa sama marga ini, kalau dipaksain pasti nanti Sama semua. iya. Itu sama. dokter. Kak Cika marganya apa ya? Nggak tahu guys, lupa. Kalau Umay juga Sinambela. Kalau Fani Harap. Harahap. Jarang tau Harahap ya nggak sih? Harahap tuh kayak Sinambela jarang guys. Yang banyak tuh Siregar, Simanjuntak, Butar-Butar banyak tuh. Raja Guguk. Oh iya si Alagan Kak Cika. Si Tompul. Weton arah rumah madep mana ada-ada aja. Iya, emang. Oh iya. Jawa lebih ribet. Jawa sebenarnya lebih ribet. Pindah aja bikin rumah, ngadepnya itu weton. Siahaan banyak gak? Banyak. Siahaan itu asalnya banyak tuh dari Balige ya. Balige, Tarutung, Nasution itu Brastagi. Bali juga ribet. Marga tertua di Batak apa? Hah? Bapak kamu galak nggak? Enggak. Silalahi ya banyak banget tuh Silalahi. Iya, Brastagi banyak kan Karo ya? Tahu sih. Semua ya pasti punya adatnya masing-masing gitu. Kayak kalau kalian ikut pesta Batak nih ya, pesta Batak itu paling nggak bisa di rumah, nggak bisa. Makanya ada gedung yang kayak harganya ya nggak gitu mahal. Nggak bisa orang Batak nikah nggak bisa di rumah. Kenapa? Karena orang Batak itu kalau nikah ada yang namanya Mangulosi. Nah Mangulosi itu jalannya dari ujung ke ujung sambil bawa ulos gitu-gitu kan ya mbak. Nanti ulosnya dikelilingin dipakein ke yang nikah gitu kan. Jadi kalau misalnya di rumah kan nggak ada halamannya gitu kan, jadi ya mereka nggak bisa jalan. Nenggolan. Ulos itu masa nggak tahu ulos sih? kain tenun. Kain tenun, kain Batak. Kayak macam selendang. Kayak macam selendang gitu. Jadi kalau orang Batak nggak bisa tuh nikahnya di tenda, itu nggak bisa, susah asli. Kalau ada ya, tapi aku nggak tahu ya ada atau enggak. Tapi selama 12 tahun saya hidup waktu dulu nggak pernah ikut pesta Batak tapi di rumah. Palingan ini apa sih mbak? Resepsi ya, resepsi palingan. Atau enggak nikahnya di gereja kan? Di gereja kan biasanya tuh ada ruang serbaguna kan, nah biasanya nikahnya di situ. Aku mau give Oshiku ulos, kira-kira dia suka nggak ya? Mungkin suka. Ulos juga beda-beda tau guys. Ada ulos cowok, ada ulos cewek, ada ulos anak-anak, ya kan? Perempuan beda. Perempuan tuh beda kalau cowok. Terus ulos yang buat orang meninggal beda kan ya? Ulos yang buat orang meninggal tuh biasanya warna hitam terus ada merah-merah marunnya gitu. Gelap. Nah kalau misalnya yang cewek biasanya tuh, kalian tau songket kan? Misalnya kita pakai kebaya tuh. Tapi kebayanya orang Jawa sama kebayanya orang Batak tuh beda. Kalau kebaya orang Batak itu yang brokat terus ada manik-maniknya gitu lah. Ada payet, namanya payet. Nah biasanya tuh songket sama ulosnya itu sama biasanya. Tuh kalau cewek, kalau cowok tuh biasanya yang warnanya strong gitu loh. Kalau anak-anak tuh biasanya apa sih? Ininya kecil, cuman segini nih, lebarnya cuman segini. Jadi muat di pundak kita. Ya, terus kalau apa lagi ya?
banyak deh. Terus ada yang buat di sini cewek. Ini maksudnya ini ulas. Kan bingung katanya. Gue dikasih ulos sama mbak gue. Ini ulos cewek ya? Buat pesta. Ini ulos buat pesta, lihat guys. Jadi kalau misalnya nanti nikah nih kan dari keluarga mana? Misalnya dari keluarga Sinambela gitu kan. Nanti di hahaha. Kayak nanti di biasanya dia ngomong-ngomong dulu gitu loh, kayak ya semoga kamu nikah bla 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 gitu kan. Misalnya dari tulangnya, entah dari baunya atau dari siapanya. Terus nanti dipakein gitu. Tapi nggak gini sih, diginiin biasanya. Gitu kayak diginiin terus nanti sama si doi kan. Nih kayak gini lah guys pokoknya. Aku banyak banget guys ulos. Dan ulosnya itu dikasih. Kita ya harus ngasih ulos gratis. Baru diganti duit. Baru nanti diganti duit. Amplop. Malah bisa nanun nggak, aduh mana bisa. Terus gue nggak tahu kenapa ya, ini kok ada koran gini sih. Coba kalian lihat ulos kalau kalian punya, pasti itu dia ada korannya gini. Aku juga nggak ngerti kenapa. Katanya sih supaya diri tegak gitu ya. Katanya sih. Kayak nggak beradul. Supaya bawahnya tuh nggak kejiret-jiret gitu. Soalnya ininya kan kayak gini kan. Coraknya ada maknanya nggak? Nggak sih. Nggak tahu maksudnya. Ada. Emang ada? Nggak tahu. Kalau bosan bisa dibaca. Terus ya guys, kalau misalnya kalian lagi 17-an, aku tuh paling suka 17-an pakai ulos. Kenapa? Karena gampang banget. Yang cewek cuman gini. Gini terus gini. Terus lu tinggal lu kan. Terus kalian tinggal pakai kaos putih, jadinya gini. Ya gini, terus kaos putih sama legging. Terus nanti satunya lagi apa sih namanya? Kita tinggal penitiin ininya. Jadi kayak baju, lihat deh. Bagus kan? Tada. Bagus. Padahal ini cuman di ini doang, di selempang gitu. Caranya tuh kan ini gini kan. Terus dia cuman gini. Udah deh, selesai. Terus nanti biasanya di sini aku dipenitiin gitu. Udah deh, terus gue kayak iya, jadi kalau misalnya aku lagi 17-an, aku kayak nggak mau repot gitu cari-cari kebaya. Bisa kayak buat fest gitu nggak sih? Coba kita foto pakai ini kali ya. Coba kalian SS aku deh. Ya nggak kelihatan. Jangan gini sih. Kita harus benerin. Tara. Itu kepalanya di atas. Bagus ya, gue baru sadar deh ini bagus. Tapi dulu tuh aku nggak suka pakai ulos, gara-gara berat. Kita SS-nya sekarang aja deh guys. PNSS sekarang. Udah kali ya. Padahal tadi aku niatnya cuma membuat ini loh. Ada juga yang di sini. Gimana ya caranya? Gak tau sih. Di sini nih biasanya kalau cowok terus hahaha nari, terus nanti dikasihkan sama baunya duit ya. Terima kasih bau, terima kasih. Betul, itu tugas udah kelar, udah kok. Fit call pakai lah ntar aku. Oke, boleh. Aku kayaknya ini deh. Nanti pas fit call aku pakai ulos deh. Jadi tapi aku nggak bakal foto. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat aku pakai ulos yang kayak lengkap banget gitu, nanti aku mau video call. Tahu jahat. Oke.
Lah dikira mau ngelamar lah. Kalau ngelamar mah nggak pakai, nggak tahu sih pakai apa nggak, terserah orangnya. Kalau misalnya ada yang nikah kan banyak yang bilang kan, kenapa aku suka ikut pesta Batak, karena mami aku yang joget, aku yang dapat apa sih namanya, saweran. Aku kayak duduk aja gitu di pinggirnya, terus kayak anaknya ini ya, anaknya Inang ini ya, terus kayak iya. Apalagi kan waktu aku udah masuk JKT ya, waktu itu pernah aku libur kan, terus kayak apa sih namanya, anaknya Eda ini ya, ini sawer. Pesta Batak lama woi, iya bener. Kayak persiapannya kan pasti dari pagi banget kan. Itu tuh sampai sore, nggak sampai malam ya mbak. Sampai malam. Apalagi kalau yang nikah itu keluarga kalian. Karena itu kan ada yang aku bilang tadi, ada namanya Mangulosi. Mangulosi itu namanya Mangulosi itu adalah misalnya nih kalian saudara dari si yang nikah. Jadi kalian bikin kata-kata gitu, kata-kata selamat lah ya. Terus nanti dia jalan dari ujung ke ujung bawa ini nih, bawa ulos. Terus ntar di apa sih, selendangin gitu. Jadi pengantinnya juga pegal ya teman-teman. Jadi aku biasanya pulang tuh kalau abis Mangulosi udah pulang. Terus aku bilang sama papaku kayak, ayo pulang. Ada ankoru ya kagak lah. Apalagi pestanya kalau di depan rumah. Makanya yang biasanya pesta di rumah tuh orang Batak tapi yang masih di kampung, karena halaman mereka luas. Keluarganya Ume jadi diundang nggak? Itu dia nikahnya di kampung, bahkan Ume aja nggak dateng kan, dia di kemarin sama Kesha di sini. Bosen gak lah tuh? Bosen sih iya, pasti bosen nungguinnya, tapi dari pesta itu kita bisa kayak kenalan dulu ya, waktu kecil kenalan sama orang. Nggak tahu siapa dah tuh, udah kenalan aja. Cuman di pesta Ume jarang ikut. Ume tuh ikutnya di apa sih namanya, arisan. Prasmanannya banyak nggak? Kalau di pesta Batak itu prasmanan itu buat orang-orang yang ketinggalan waktu makan. Jadi kalau di Batak itu kita itu makannya jam 12 atau setengah 1, terus makanannya itu udah di meja, kita tinggal ambil aja gitu, nggak prasmanan gitu guys. Kalau yang bagian di bawah, tapi kan pasti kan ada kan si yang nikah ini pasti kan punya teman-teman yang kayak non muslim, yang muslim atau yang nggak makan pork gitu kan. Jadinya itu namanya nasional, dia bisa makannya di atas. Nah kalau yang di atas itu baru apa sih namanya, prasmanan tuh. Oke, kita ganti caption kali ya. Apa guys ganti captionnya? Apa ya? Bingung kan jadi caption. Seminar budaya Batak, oke. Seminar budaya Batak. Oke. Lah, kok nggak keganti? Aduh. Nah, udah ini baru. Iya, sertifikat kan lumayan. Sebenarnya kita akan SS lagi atau enggak? Tapi kalian udah makan belum guys? Aku sih belum makan ya. Jadi kayaknya aku mau makan habis ini. Kita sampai jam berapa ya? Sekarang jam berapa guys? 2.15. 2.15.
sampai 2.30 aja kali ya, soalnya aku pengen makan karena abis ini aku, atau sampai 2.20 ya deh, sampai 2.20 karena abis ini aku mau latihan dulu sendiri di rumah, baru abis itu lanjut latihan. Aku ada kegiatan hari ini. Oh, ini udah 2.20. Udah. Oke. Thank you guys yang udah nonton. Aku SS lagi nggak nih pakai ulos? Ini deh boleh. Gak ribet ya teman-teman. Gak ribet sih, gampang banget, kayak cuman set set selesai. Hahaha. Ini adalah kain yang bagus. Aku mau SS. Oke. Baiklah. Bye. Terima kasih. Bye. Iya, ada pengumuman tuh guys. Ada pengumuman di Twitter JKT. Oh iya, absen. Oke, kita lihat dulu. Ini ada Kak Sylvia, ada Kak Aziz, ada Kak Ergi milik Ola, baik. Ada Kak Laila, ada Kak Felix Jordan, ada Kak Bayu, ada Kak Ope Briola, baik. Ada Kak Aldir, ada Kak Hena, ada Kak Si Kangen Lulu, oke baik, nanti disampaikan. Ada Kak Arachnoid, ada Kak Firya, dan ada Kak Mario. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Ada pengumuman, ayo lo guys. Bye-bye. Thanks.